Motherboard dengan chipset Intel Z590 sudah beberapa kali kami ulas, mulai dari seri Aorus dan Vision. Teman-teman bisa melihat linknya di deskripsi atau bisa search di channel ini untuk beberapa video yang sebelumnya. Dan pada video kali ini, kami ingin memperkenalkan sebuah motherboard Gigabyte Z590 Gaming X. Secara kasta, di motherboard dari Gigabyte itu Aorus ditempatkan pada posisi premium gaming. Kemudian ada seri dari Vision untuk para content creator yang lengkap dengan konektivitas yang beragam. Lalu ada versi gaming dengan mengusung nama Gigabyte. Positioningnya adalah di bawah dari Aorus brand. Dan Gigabyte memperkenalkan motherboard berchipset Intel Z590 ini pada seri Z590 Gaming X. Sedikit berbeda dengan sebelumnya, di mana seri Gaming X ini juga sudah diperkenalkan di Z490. Namun ada banyak peningkatan, perubahan, desain, dan bentuk yang dibuat di seri Z590 Gaming X ini yang membuatnya menjadi terus terang saja salah satu favorit saya pribadi untuk motherboard dengan rasio price performance yang paling pas. Mari kita lihat apa saja isi paket penjualan dari motherboard ini. Ya, kalau kita lihat dusnya simple, ada nuansa seperti mata di sini yang ada sinarnya, lalu tulisan Z590 Gaming X terlihat dengan jelas. Di bagian belakang ada beberapa informasi tentang fitur-fitur utama yang dimiliki motherboard ini. Motherboardnya sudah kita lepas di samping kiri saya, itu seperti biasa ada 2 buah kabel SATA, kemudian beberapa baut M.2, ada multilingual installation guide, kemudian masih menyertakan DVD driver, which is menurut saya di zaman sekarang harusnya sudah menggunakan media USB flash drive ya. Dan tentunya yang paling penting dari semuanya peripheral yang ada di dalam paket penjualan adalah manual book. Oke, kita singkirkan. Dan kita mulai bahas tentang motherboard Z590 Gaming X dari Gigabyte ini. Secara rancang bangun PCB, ketebalan PCB yang ditawarkan di motherboard ini adalah 6 layer PCB. Cukup premium, dan biasanya 6 layer PCB itu dipasangkan di beberapa model-model Aorus seperti Aorus Elite ataupun Aorus Pro AX di versi yang sebelumnya. Namun kita lihat di seri Gaming X 6 layer PCB juga digunakan. Kenapa? Karena komponen-komponen yang digunakan terutama di VRM ini memang membutuhkan requirement untuk menggunakan 6 layer PCB agar komponennya itu bisa terpasang. Jadi itu merupakan satu keharusan, dan tentunya cost 6 layer PCB jauh lebih tinggi dibandingkan biaya produksi untuk 4 layer PCB. Bentuk atau dimensi atau form factor dari motherboard ini menggunakan form factor ATX, sebuah form factor standar bagi motherboard yang biasa kita temukan di market dan biasa digunakan jadi standarisasi untuk sebuah motherboard ATX, motherboard untuk desktop ya. Kemudian kita bisa lihat ada 4 slot memori DDR4 yang mendukung kecepatan hingga, kalau menurut websitenya itu adalah DDR4 5333 ketika menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-11. Total memori yang bisa terpasang adalah 128 GB. Kemudian kita bisa perhatikan ada 24 pin power, kemudian ada
front panel untuk USB 3.2 Gen 1, dan juga ada front panel untuk USB 3.2 Gen 2, 6 buah port SATA yang miring 90 derajat agar memudahkan kita untuk pengkabelan di kabel SATA-nya. Ada sebuah heatsink di atas chipset B590, lalu ada 2 buah heatsink yang menjadi pendingin bagi SSD NVMe M.2 yang dipasang di bawahnya. Perhatikan untuk NVMe, slot pertama yang paling dekat dengan soket prosesor hanya akan berfungsi jika yang digunakan adalah prosesor Intel Core generasi ke-11. Jika kalian menggunakan Intel Core generasi ke-10, maka apapun NVMe yang dipasang di slot yang pertama ini tidak akan terdeteksi. Jadi harus digunakan pada M.2 yang kedua atau yang ketiga. M.2 yang kedua itu tidak memiliki heatsink ya. Saya juga tidak tahu mengapa heatsinknya itu hanya ada di 2 buah port M.2. Lalu ada 1 buah slot PCI Express X16 yang bisa bekerja baik di PCIe generasi ketiga maupun generasi keempat. Lalu ada 2 buah PCIe PCI Express X1, 1 buah PCI Express X4. Selanjutnya pada bagian power kita bisa menemukan ada 1 buah konektor 8 pin dan 1 buah konektor 4 pin. Tidak harus digunakan kedua-duanya, tapi yang wajib terpasang adalah konektor 8 pin. Untuk mendinginkan VRM terlihat ada sebuah heatsink yang sangat masif, cukup besar di kelas, ya ini masuk pada kelas value untuk di kelas gigabyte sebenarnya. Namun ditawarkan sebuah heatsink yang cukup besar yang melindungi kedua sisi bagian yang mendinginkan power stages yang ada di bawahnya. Kenapa? Ini untuk meningkatkan kemampuan atau efisiensi dari power stages ketika mensuplai atau melakukan filtering daya yang akan digunakan oleh prosesor. Di bagian back panel, kita lihat beberapa konektor mulai dari USB 2.0, kemudian ada USB 3.2 Gen 1 dan USB 3.2 Gen 2 Type A, dan untuk Type C-nya adalah USB 3.2 Gen 2. Di motherboard Z590 Gaming X ini tidak menawarkan koneksi USB Type-C dengan kecepatan 20 Gbps ya. Lalu ada 1 buah port LAN 2,5 GB dan port untuk audio. Untuk dapur pacu, kita akan membuka bagian pelindungnya untuk melihat seperti apa sih konfigurasi dapur pacu VRM dari motherboard ini. Ini adalah heatsink yang digunakan sebagai pendingin power stages yang ada di bawahnya atau VRM ya, area VRM. Ini sudah dilengkapi dengan thermal pad berspesifikasi 5 watt per meter Kelvin pada kedua heatsink yang cukup masif ini, lengkap dengan lapisan yang akan membantu melepaskan panas jauh lebih optimum. Z590 Gaming X ini menggunakan PWM controller digital dari Intersil yang mampu menghandle hingga 12 fasa sesuai dengan konfigurasi VRM yang ada di motherboard ini. Dia menggunakan solusi dari Visay dengan kapasitas per fasanya 50 ampere, 12 fasa untuk prosesor, 1 fasa untuk VCC GT. Sehingga total untuk prosesor ini mampu disuplai hingga 720 ampere. VRM desain yang digunakan tidak menggunakan doubler atau twin, melainkan direct power phase yang benar-benar dilakukan atau dikontrol oleh si PWM dari Intersil tadi. Kita juga bisa buktikan di bagian belakang dari motherboard ini kita tidak menemukan adanya doubler atau pengganda pada phase VRM-nya. Di bagian belakang motherboard kita juga bisa menemukan tidak ada chip doubler untuk PWM. Jadi betul motherboard ini menggunakan direct phase untuk konfigurasi VRM untuk prosesornya. Meskipun motherboard ini terlihat tidak ramai dengan RGB, kita bisa menemukan ada sepasang controller atau konektor untuk RGB 12 volt dan juga eRGB 5 volt.
Sehingga jika teman-teman ingin membutuhkan motherboard yang bisa melakukan sinkronisasi dengan kipas ataupun peripheral lain yang kompatibel tentunya, maka kita bisa menggunakan sepasang controller RGB ini atau konektor dari RGB ini. Di bagian audio, Gigabyte Z590X Gaming dilengkapi dengan chip Realtek 8 channel ALC897 lengkap dengan kapasitor audio dari APEC. Oh iya, ada yang kelupaan, untuk output IGP ataupun output dari prosesor yang memiliki internal grafik disediakan satu buah output DisplayPort. Jadi di motherboard ini tidak memiliki output HDMI. Jika teman-teman ingin memanfaatkan output dari prosesor IGP yang ada, maksudnya itu adalah grafik onboard yang ada di prosesor Intel Core generasi ke-11 maupun Intel Core generasi ke-10, kalian harus menggunakan kabel DisplayPort. Gigabyte Z590 Gaming X, sebuah motherboard yang cukup menarik. Bahkan mungkin saya bisa kategorikan sangat menarik bagi saya ya secara pribadi. Mulai dari rancang bangun VRM-nya itu mirip sekali dengan versi Aorus Elite 1. Mirip-mirip dengan motherboard yang berada satu level atau dua level di atasnya. Ini membuktikan di prosesor Intel generasi ke-11 memang dibutuhkan VRM yang cukup, bisa dikatakan cukup powerful, tidak bisa lagi mengikuti seperti standar seri Gaming X di generasi sebelumnya untuk bisa menikmati performa maksimum dari sebuah prosesor Intel Core generasi ke-11. Lalu pendinginnya juga kita lihat bukan pendingin kacang goreng ya. Dia sebuah pendingin yang memang benar-benar berfungsi optimal untuk menekan atau menambah efisiensi dari power stages yang ada di bawahnya. Lalu mengenai konektivitas, memang ya karena ini di kelas entry level kita tidak menemukan ada port USB Type-C 3.2 Gen 2x2 ya, yang 20 Gbps. Lalu kita juga tidak menemukan ada Wi-Fi karena memang motherboard ini tidak dilengkapi dengan modul Wi-Fi CNVI karena memang ditargetkan untuk entry level, tapi itu bukan satu masalah, kita bisa menambahkan dongle Wi-Fi. Lalu kalau kita lihat dari sisi siapa sih yang membutuhkan motherboard ini, menurut kami ini akan sangat ideal bagi gamer ya. Gamer yang ingin menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-11 ataupun Intel Core generasi ke-10 yang ingin mendapatkan performa maksimum, memiliki fitur esensi dari sebuah chipset Intel Z590 dan memiliki ruang untuk bisa menambah performa melalui overclocking atau cukup dengan mengenable fitur adaptive boost teknologi yang baru diperkenalkan Intel di prosesor terbarunya ini. So, bagi kami ini sebuah motherboard yang secara rasio price performance adalah terbaik di kelas Z590. Demikian video kami kali ini. Silakan subscribe channel MyClub ID, like jika informasi ini berguna, dan juga silahkan dislike jika informasi ini bagi teman-teman tidak begitu penting. Terima kasih, sampai ketemu di konten-konten kami berikutnya.